Assalamualaikum, selamat pagi bunda-bunda semua. Selamat datang di vlog saya terbaru. Ini video saya pertama. Tadinya saya bingung mau buat vlog apa, jadi saya buat vlog keseharian saja bunda. Hari ini saya membuat vlog kegiatan di pagi hari setelah mengantar anak-anak saya sekolah. Saya punya 5 anak. Ada 4 anak yang sekolah, ada 1 yang di rumah yang membantu saya menghamburkan rumah. Biasanya setelah saya mengantar anak saya sekolah bunda, saya menjemur pakaian. Pakaian ini sudah saya cuci dari sebelumnya, bahkan sehari sebelumnya. Biasanya siang hari atau sore hari setelah anak-anak saya pulang sekolah semua. Jadi baju-baju sekolah mereka sudah ada, jadi saya tinggal mencucinya. Mengapa saya senang mencuci sore? Karena saya pakai air PDAM gitu bun. Jadi kalau sore itu siang menjelang sore ya, bukan sore menjelang malam, itu deras bersih. Jadi saya mencucinya saat jam-jam 4 atau jam 5 waktu Indonesia bagian tengah ya bun. Setelah saya menjemur, hari ini lumayan banyak nih jemuran saya nih, tapi memang banyak setiap hari, namanya punya 5 anak ya kan. Udah gitu sekolah semua, sekolahnya bawa baju ganti kan lain. Setelah itu saya hari ini juga jemur-jemur bantal-bantal guling itu kemarin saya lepasin. Setelah saya antar anak saya yang 3 yang SMA SD itu ikut bapaknya berangkat jam 7 pagi. Kemudian saya punya anak yang keempat itu TK, nah itu yang saya antar. Biasanya saya berangkat jam setengah 8 pagi. Kalau stok di rumah makanan habis, biasanya saya beli sayur. Hari ini saya nggak beli sayur ikan karena rencananya mau beli aja. Jadi setelah nyampe baru saya jemur-jemur. Setelah itu baru ya lihatlah, ini hasil mereka pagi ini menghamburkan buku-buku. Mereka itu biasanya pagi-pagi menyiapkannya, karena saya sudah capek nyuruh malam, mereka membiarkannya saja jadi pagi. Jadi itu kasur semuanya berantakan, pokoknya semuanya berantakan, dari ruang tamu, dari ruang tengah, dari dapur, belakang, wes semuanya saya kerjakan setelah saya mengantarkan anak saya sekolah. Kemudian yang pertama saya lakukan setelah menjemur pakaian, saya berberes buku-buku mereka, buku mereka. Kemudian saya menyapu, dibantu sama anak saya yang kecil itu. Kalau nggak ada ini ya sepi, sama ada kucing, ada kadang kucing tetangga itu banyak. Kucing di rumah ini ada 1, sebenarnya juga bukan kucing kita sih, cuma dia tinggal di sini, dibuang ibunya sudah tidak mau sama dia waktu kecil. Ya udah kita pelihara, warnanya hitam, dikasih nama bapaknya Black Panther bun. Nah setelah saya nyapu begini, saya beres-beres begini, ini makan waktu lama juga ya, beres-beres bersih-bersih gini adalah 1 jaman kalau saya ngerjain, karena saya nyambi sama yang kecil juga kan. Nanti anak-anak saya pulangnya beda-beda, jadi setelah saya beres-beres ini biasanya saya buatkan bekal, karena anak saya yang 2 SD itu pulangnya tuh sore. Jadi pulang sore, ketika saya jemput anak saya yang TK, saya ngasihkan bekal mereka untuk makan siang, karena di sekolahnya tidak disiapkan untuk makan siang, jadi kita yang nganter. Jadi kadang saya beli, rencananya hari ini saya masak sendiri, kalau nggak sempat baru saya beli. Jadi nanti saya jemput yang TK itu jam 10:30, saya berangkat dari rumah jam 10. Ini saya ngerjakan ini ya pulang sekolah tadi sekitar 8:30 sampai yang jam 10 tadi bun, sambil nyambi, sambil ini sambil itu. Terus anak-anak saya yang SMA itu pulangnya lebih cepat dari anak yang saya SD, karena dia 6 hari.
Kalau yang SD kan 5 hari, jadi pulangnya agak sorean. Jadi yang SMA itu pulangnya nanti sekitar jam setengah 3, ya sekitar setengah 3. Dia pulang sendiri karena dia pagi diantar bapaknya, kalau pulang dia ikut temannya karena dia kan udah SMA, jadi temannya banyak yang sudah bawa motor, lagian juga deket dari rumah, jadi nggak apa-apa lah. Kalau yang SD itu lumayan jauh sama dengan yang TK ini, adalah 4 kilo atau berapa kilo gitu. Kemudian lanjut saya bersih-bersih kamar mereka. Rumah ini cuma 2 kamar ya, jadi di kamar ini ya itu ganti-ganti, kadang ada yang tidur di sini, ada yang tidur di ruang tengah, ada yang tidur di kamar yang satunya, ya muter-muter gitulah seenaknya aja, nggak ada aturannya, yang mereka mau di sini, mau di mana, mau di mana, mau di mana begitu. Sudah lumayan rapi lah ya, tidak rapi-rapi amat sih bun, tapi ya lumayan lah. Aduh maaf ya, itulah kalau kerjaan saya setiap hari, nyapu sambil beresin anduk, mereka pun lempar sana lempar sini. Jadinya lah kerjaan kita ya begini aja ya bun, setiap hari disenengin aja, dienakin aja ya. Kadang juga kita kadang bisa sakit juga, cuma ya dimana kita sakit kita tetap bekerja, tidak bisa seorang ibu itu sakit tidak bekerja. Kalau saya ya bun, bisa numpuk itu semuanya. Ini kamar yang satunya, biasanya sih saya sama si kecil, cuma kadang si kecil juga minta tidur di kamar sebelah, ya pindah-pindah gitu lah bun. Kalau saya tidur di kamar sebelah sana dengan yang kakak-kakaknya yang lain, di sini kadang bapaknya atau kakaknya lagi yang mana gitu. Di sini ada 2 kasur, di sini bisa bertiga lah, di atas berdua gitu kan, di bawah satu. Di ruang tengah itu kadang bisa sendiri, bisa juga berdua, karena ya kan mereka masih kecil-kecil juga, mereka mau aja. Kalau di kamar yang satunya bisa berempat, bisa berdua, pokoknya suka-suka mereka. Nah itu kasur satunya, ya gitulah. Saya lanjut nyuci piring mereka setelah makan. Kalau nyuci piring ini bisa berkali-kali sehari ya kita kan bun, dari bangun subuh, sebelum subuh udah nyuci piring, yang malam pada dicuci. Cuman kadang kakaknya itu kadang tengah malam bisa masak itu, bisa buat ini buat itu, tiba-tiba bangun pagi ya udah ada ini cucian piring lagi. Kalau ini saya cuci yang setelah sarapan tadi, yang sarapan inilah, yang minta dodot lah, yang minta ini minta itu. Jadi kalau menurut saya nyuci piring itu nggak ada waktunya, setiap ada ya saya cuci, karena ya setiap waktu gitu. Kecuali setelah ini paling nyuci piring anak saya yang TK aja. Tapi anak TK saya itu itu lumayan memberantakin rumah itu, karena lagi kreatifnya ya kan bun, lagi gunting-gunting, pokoknya segala macam dieksperimen dia lah, yang kadang bisa sabun lah yang dimainin, kadang bisa tepung lah, kadang bisa bedak lah, bisa ajaib lah pokoknya mereka itu. Saya aja kadang sampai bingung, nyimpen sana, ketemu aja sama anak saya yang TK itu. Anak saya yang keempat itu menurut saya sih agak-agak aktif lebih dibanding kakak-kakaknya yang 3 dulu. Entah karena waktunya beda atau zamannya beda apa ya, nggak ngerti juga saya. Kalau dulu saya dibantu mama saya, waktu anak saya yang 3 itu kecil-kecil mereka bareng. Kemudian beberapa tahun kemudian barulah ada yang 2 ini lagi setelah yang 3 itu besar. Ya namanya rezeki, kita nggak tahu ya kan, maksudnya rezeki anak ini kita terima. Zaman sekarang kayaknya udah jarang ya punya 5 anak kayak saya. Meskipun ada, saya juga tidak pakai orang, bantu orang ya, saya kayak kerjaan sendiri ya, semampu saya aja lah, seenak-enaknya kita, seenjoynya kita. Ya Pak Su juga kadang bantu ya, seperti ngantar sekolah, kadang yang sore saya nggak sempat jemput, yang sore dijemput Pak Su, pulang dia ngepel, dia bisa ngepel. Kalau ngepel kan nggak tiap hari, kadang seminggu berapa kali dia ngepel, biasanya bersih-bersih ya depan, nyiram-nyiram bunga tuh Pak Suami. Kalau hari Minggu juga dia bisa semuanya, dia juga bisa masak kadang. Ya namanya kita banyak personilnya ya, memang harus saling membantu. Kakak yang pertama itu juga sudah bisa ini sih, dia kalau nyuci piring dia nggak mau, paling buang-buang sampah, nyapu-nyapu, bangkitin pakaian, jemurin pakaian, ya bersih-bersih depan bisa lah disuruh yang bertiga itu. Yang kalau yang 2 ini sih ya kadang-kadang kakak yang nomor 4 yang TK itu masih bisa disuruh apalah, punya dia juga sih diberesin gitu. Kalau yang kecil ini ya masih tergantung kita, malah masih lengket sama emaknya. Itu saya udah bersih-bersih kompor gini, saya bersih-bersihin udah agak-agak tenang kan, meskipun nanti juga berantakan lagi, yang penting setiap hari itu dibersihkan gitu ya kan. Ya beginilah, ini pun baru belajar ngeplok gitu kan, apalah tadinya ya kan. Jadi ya ini kan kerjaan kita setiap hari, apa salahnya sih kita buat
eh, kegiatan untuk ngevlog, siapa tahu ada peminatnya atau bunda-bunda. Ya bunda-bunda sharing lah kegiatan bunda-bunda setiap hari seperti apa. Kalau saya ya seperti ini, setelah punya anak 5 kegiatannya full di rumah. Itu pun kayaknya waktu kita kurang gitu bun, nggak ngerti juga saya. Kayaknya ibu rumah tangga menurut saya 24 jam itu kadang kurang. Ya 48 jam juga mungkin kurang ya kan, kalau kalau semua dikerjain terus. Ya tapi kalau saya mikirnya ya memang kurang, mau diapain ya kan bun, apalagi saya personilnya banyak dikerjain semuanya sendiri. Ya kadang merasa kurang karena semua yang kita kerjain ini kadang setelah itu berantakan lagi. Tapi ya udah, saya sih diam aja sih, saya kerjain aja enaknya lah, seenaknya gitu. Ya gini sih kadang nggak tiap hari loh, maksudnya nggak setiap hari saya kerjain sekali langsung pagi ini. Kadang tuh nyuci piring tuh kadang bisa sore aja lah gitu. Tapi kali ini entah kenapa saya pengen ngerjain semua, mungkin apa karena mau ngeplok pertama kali ya. Tapi ternyata enak juga setelah ini, semua kerjaan selesai, tinggal ngelipat-ngelipat sama nyetrika itu belum. Paling biasanya saya ngerjakan itu tuh nanti agak-agak siang atau pas tidur siang anak kecil itu ya, kalau nggak saya ikut tidur. Nah itu kucing tetangga ya bun, dia kayak setengah anggora setengah kucing biasa. Dia sering kesini, suka aja di sini. Padahal kalau di tempat, di rumahnya dia nggak pernah masuk rumah kata yang punya, dia nunggu di luar aja. Tapi kalau di rumah saya ya gitu, suka-suka masuk keluar masuk, nggak ada takutnya kayaknya, entah kenapa. Padahal sering dimarahin juga tapi tetap aja tuh kucing tetangga datang. Nah ini dapur saya yang untuk jemur-jemur tadi semuanya, meja makan di luar juga karena ya outdoor lah, di dalam nggak cukup kan ruangannya, jadi di luar ya nggak apa-apa lah, kayak ya ganti suasana ya kan, kalau pengen makan kita di luar gitu. Meskipun tetap di kursi ya kan, nggak bisa kalau nggak di kursi, banyak kucing di komplek ini, rempong kalau di bawah. Tuh kan dia masih ada tuh. Nah, itu anak saya itu sambil main ya kayak gitulah dia. Kadang ini lagi pinter nih, kadang kalau saya lagi sibuk-sibuk itu dia tak gendong minta apa. Ini tadi entah karena tahu ibunya ngeplok ya. Ini udah selesai ya bun, udah lumayan rapi, meja makannya udah siap meskipun belum ada makanan. Jemuran-jemuran udah siap nunggu kering, tinggal itu lipat-lipatan. Ini tas saya, nyetrika, kamar udah ya lumayan lah. Dapur juga nggak ada piring dulu untuk saat ini ya kan, meskipun nanti juga ada lagi. Udah, ini tuh ada kucing si Black Panther itu tuh, dia yang menghamburin tuh pot bungaku loh, kayak jatuh tuh Black Panther itu yang ngerja. Ini dah kamar udah beres, meskipun nanti mereka datang udah terhambur lagi tuh bantal guling. Ya cukup sampai sini dulu ya vlog kita, bye.